Jumpa lagi dengan saya Cahyo di TOEFL from Home ya. Kita lanjut ke skill nomor 7 atau topik yang ke-7, yaitu tentang use adverb time and cause connectors correctly. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe biar update terus ya. Jadi ada urutan dari skill 1 nanti sampai skill 60 ya, biar update terus. Oke, kita masuk ke skill yang nomor 7. Use adverb time and cause connectors correctly ya. Kita masih lanjut ke skill yang sebelumnya, kita bahas tentang klausa. Ini juga tentang klausa, tapi nanti klausa adverb. Jadi klausa keterangan. Ya, fokusnya di sini kita bahas time and cause. Ya, ada dua ini. Pertama kita bahas di skill yang ke-7 ini. Oke, kita perhatiin ada dua pattern atau dua pola dasar dari adverb clause. Oke, jadi polanya ada dua ini ya, pola dasar dari adverb clause atau klausa kata keterangan ya. Yang pertama adalah I will sign the check before you leave. Kalau teman-teman perhatiin, sini ada konektornya before ya. Ini konektor, ada dua klausa di sini ya. Jadi ada subject verb sendiri sini. Terus ada subject verb juga di belakang ya. Nah, ini yang dinamakan adverb clause. Ini fungsinya menjelaskan klausa sebelumnya. Ya, jadi subject verb, konektor, subject verb. Ya. Kenapa kita mempelajari ini biar nggak bingung ya? Nanti ini yang subject verb utama, sedangkan itu adalah subject verb sebagai bagian dari klausa adverb atau klausa keterangan. Oke, ini yang pola pertama. Atau bisa juga nanti polanya yang kedua, konektornya di depan. Kalau tadi konektornya di tengah, jadi enak ya, subject verb, konektor, subject verb. Tapi ini konektornya di depan. Bisa juga konektornya di depan ya. Ini konektor. Konektornya di depan. Ini subject verb. Ya, terus subject verb, koma subject verb. Ya. Yang perlu teman-teman diingat, ketika konektornya di depan subject verb, maka harus ada koma. Koma terus subject verb lagi. Ya. Kalau ditanya subject verb utamanya mana, yang ini. Jadi ini subject verb utama. Jangan ini subject verb sebagai bagian dari adverb clause. Itu ya pengertian dasar dari adverb clause, especially time ya. Jadi menunjukkan waktu ya. Saya akan menandatangani ceknya kapan? Sebelum kamu pergi. Tuh, sekarang kita masuk ke contoh yang biasa muncul di soal TOEFL ya. Oke. Ya, diingat tadi bentuknya adalah subject verb, konektor, subject verb atau konektor, subject verb, koma, subject verb. Nah, ketika kita melihat kalimat yang tidak sempurna seperti ini, pilihan gandanya harus melengkapi kalimat tersebut. Ya, kita lihat di sini sudah ada verbnya, was late. Oke. Terus di sini ada subject, ada verb. Nah, tadi polanya yang pertama atau kedua. Kalau dilihat sekilas, maka pola yang mungkin adalah pola yang kedua ya, karena di sini ada koma dan konektor tidak di tengah. Maka yang kita butuhkan di sini adalah konektor dan subjek ya, konektor, subjek, verb, koma, subjek, verb. Mana yang merupakan konektor dan subjek? Yang A jelas bukan. Ya, yang B cuman konektor tok. Ya, the train juga cuman subjek tok. Maka pilihan yang benar adalah yang D. Ini since merupakan konektor, he merupakan subjek. Oke, ini contoh-contohnya ya, konektornya atau kata hubungnya. Kalau yang time ada after, soon, after, as long as, once, since, until ya, dan beberapa contoh lain. Teman-teman bisa nanti cari sendiri di internet. Kata kuncinya adalah adverb time and cause connectors gitu ya. Kalau yang cause nanti ada as, because, in as much as, now that, and since ya. Kalau yang cause berarti artinya karena ya. Jadi as itu juga bisa berarti karena, in as much as juga, since juga. Kalau now that itu karena sekarang ya. Jadi artinya karena, tapi hanya bisa digunakan untuk present tense. Tak tambahin satu contoh lagi biar mantap ya. Ini contohnya untuk yang cause ya, risky when inside because it was raining ya. Jadi ada subject verb, terus ada konektor, terus subject verb. Tuh.
Ya, bisa because bisa diganti as sini atau bisa since ya, karena ini merupakan cause atau sebab, menunjukkan sebab akibat. Jadi adverb clause-nya merupakan sebab dari kenapa si Rizky masuk ke dalam. Oke, itu tadi tentang adverb time and cause connectors ya. Setelah ini kita akan bahas tentang adverb clause menggunakan connectors yang lain. Sebelumnya kita sudah bahas tentang adverb ya, klausa adverb, klausa keterangan, time dan cause, yaitu waktu dan sebab. Nah, sekarang kita akan bahas yang lain ya. Jadi selain dari time dan cause. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Subscribe lah ya. Oke, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Oke, kita masuk ke contohnya. Ada dua contoh di sini saya tulis ya. I will come if I have the money. I will come if I have the money. Ya, ceritanya mau bayar utang dia. Jadi subject verbnya di sini, ya, ada konektornya di sini. If I have the money. Ini sudah subject verb lagi. Oke. Nah, konektornya di tengah. Ini merupakan adverb condition atau syarat. Ya. Jadi saya akan datang. Syaratnya apa? Saya punya uang. Jadi saya akan datang kalau saya punya uang. Kalau nggak punya duit atau kalau nggak punya uang, nggak jadi datang. Ini pola yang pertama, ya, mirip sama skill yang sebelumnya. Jadi sama polanya, ketika di tengah subject verb, konektor subject verb. Tapi ketika konektornya di depan, maka subject verb, koma subject verb. Sekarang kita masuk ke contoh yang biasa muncul di soal TOEFL. Oke. Ya, ini contohnya. It is impossible to enter that program bla 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 like experience as teacher ya. Oke, sekarang kita analisis dari awal ya. Ini ada it subject, terus ada is verb ya, subject verb. It is sudah ada subject verb to enter that program. Terus titik-titik like experience as teacher. Ada like di sini sebagai verb ya. Berarti kira-kira butuh apa? Kalau ini udah subject verb, di sini ada verb lagi. Berarti biar kalimatnya benar, maka perlu konektor dan subjek untuk verb yang belakang ini ya. Maka di pilihan kita lihat mana yang konektor dan verb. Mana konektor dan subjek. Maka kalau ini cuman subjek to ya, ini konektor to, ini verb to. Maka pilihan yang benar adalah yang B, if you. Di sini ada konektor, ada you. Jadi kalimatnya it is impossible to enter that program if you lack experience as teacher. Gitu. Ini contoh yang kedua ya. Kita lihat di sini ada I will take you bla 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 to go. Ya, I will take you bla 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 to go. Ya. Ini ada subjek, ada verbnya. Pilihannya adalah where to go, need to go, wherever you go. Wherever you atau wherever you need. Pilihannya yang mana? Ya. Kalau cuman konektor to berarti nggak pas ya, ini konektor where to go, nggak pas. Ketika masukin cuman verb, yang B umpamanya I will take you, need to go, dia verb sendiri, nggak punya subjek nanti. Kalau wherever you, ini ada konektor, ada subjek, verb, terus wherever you to go. Nah, udah ada verbnya belum, karena to go ini merupakan to infinitive ya. To infinitive, dia bukan verb, dia nggak bisa jadi verb utama. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Jadi ada konektor, terus ada subjek, ada verbnya. Jadi lengkap. Ya, ada subjek, verb, konektor, subjek, verb. Gitu. See you in the next video.